Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GSP Channel Sharing and Learning. Oke, selamat buat teman-teman yang hari ini sudah mendapat notif ya dari SIM PKB-nya dan terundang gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk mengikuti pretest PPG 2022 dengan sebelumnya ada yang namanya seleksi berkas dulu, seleksi administrasi, baru nanti teman-teman ada pretest PPG dan nantinya ada untuk pendidikan PPG itu sendiri gitu ya teman-teman semuanya. Jadi apa saja sih yang harus kita persiapkan, lalu data-datanya apa saja yang harus diisi, bagaimana cara kita mengisinya dan lain sebagainya akan aku bahas di sini. Jadi jangan di skip ya, kita tonton sampai akhir dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update info ya seputar PPG 2022. Buat teman-teman juga yang sudah ikut tryout Akbar by GSP Channel, jangan lupa ya diingat-ingat ini pelaksanaannya besok ya. Jadi H-1 sekarang besok untuk pelaksanaannya. Teman-teman ada 2 hari, Minggu dan juga Senin, jangan dilewatkan ya. Dan boleh juga teman-teman semuanya update info di IG aku cispi_47 cispi_47. Oke, jadi pertama teman-teman langsung saja masuk ke SIM PKB-nya teman-teman semuanya, login ya dengan nomor UKG-nya teman-teman dan juga sandinya. Silakan untuk masuk ke situ. Kalau sudah, oke, jadi seperti ini ya teman-teman semuanya tampilannya. Kalau teman-teman itu terundang untuk ikut PPG Daljab gitu, merupakan sasaran dari peserta PPG Daljab 2022, maka akan ada notif di SIM PKB-nya. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Silakan lengkapi dan juga ajukan data profil Anda. Nah, teman-teman bisa melengkapi data, lengkapi profil dan unggah dokumen ini ada rentang waktunya ya, jadi tidak perlu buru-buru gitu karena mungkin sekarang semua akses kadang untuk masuk ke SIM PKB-nya sendiri agak sulit ya. Jadi ada surat edarannya kan teman-teman semuanya bisa dibaca. Itu mulai dari nanti unggahnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kita bisa lihat pengumumannya, setelah itu ajukan berkas perbaikannya sampai tanggal berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk unggah dokumen sendiri, untuk lengkapi profil juga, itu kalau tidak salah rentangnya dari mulai tanggal 20 Februari ya hari ini sampai dengan tanggal 25 Februari. Kalau tidak salah sampai 25 Februari ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mau nanti unggah, mau lengkapi profil, silakan bisa dibaca lagi SE yang kemarin saya share, itu yang tertanggal 4 Februari. Nah, di situ teman-teman prepare dulu, persiapkan dulu, scan-scan dulu semuanya. Nah, setelah semuanya siap, baru diisi. Dan satu lagi, nanti semua data yang diisi di situ harus sesuai dengan data teman-teman yang ada di Dapodik gitu. Jadi sesuaikan dengan data yang ada di Dapodik. Ya, itu biar aman gitu. Jadi memang data harus sesuai dengan yang ada di Dapodik sekali lagi. Oke, jadi di sini bisa terlihat bahwa persyaratan seleksi akademik dan semuanya di sini checklist. Jadi banyak sekali chat yang masuk tanya bahwa Kak aku ternyata tidak diundang gitu, tidak terundang, tidak ada notif seperti ini, notifnya belum bisa ikut dan lain sebagainya. Kak aku ini TMT-nya 2009, aku TMT-nya 2015, TMT 2017, kok tidak terpanggil ya, padahal kan memenuhi syarat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman untuk bisa terpanggil atau namanya apa ya ini terpanggil lalu kita nanti melengkapi berkas dulu, syarat-syarat dulu, baru nanti pretest gitu kan. Ini semuanya harus checklist hijau nih teman-teman. Jadi kalau ada satu saja syarat yang tidak lengkap, yang silang gitu ya, maka tidak bisa ikut. Jadi semuanya memang benar-benar harus lengkap. Mulai dari yang pertama nih, yang bisa atau sasaran dari PPG Daljab 2022 itu adalah guru tetap PNS atau CPNS. CPNS bisa ya teman-teman. Lalu non PNS di sini adalah guru honor daerah ya. Honor daerah baik di tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi yang punya SK Bupati, SK mana lagi, SK Dinas, SK Wali Kota gitu. Kalau untuk honor sekolah yang dengan SK Kepala Sekolah memang itu belum bisa atau bukan sasarannya.
Lalu yang ketiga adalah GTY atau guru tetap yayasan. Itu. Yang kedua adalah status NIK. Jadi status NIK-nya udah valid. Teman-teman lihat di SIM PKB-nya. Kalau di situ tidak valid, silang, nah itu berarti tidak bisa. Lalu yang ketiga, memiliki NUPTK. Ini wajib juga harus punya NUPTK. Nah, ada nih teman-teman yang NUPTK-nya tadi sampaikan baru terbitnya kemarin Februari, Kak. Awal Februari ada yang seperti itu. Aku NUPTK-nya udah lama, tapi baru disinkron, nah segala macam. Jadi, teman-teman semuanya, kadang ada yang memang ini persyaratannya itu sudah lengkap ya, tapi teman-teman belum sinkron sebelum cut off tanggal 30 Januari 2022. Nah, jadi data masuknya itu ya per 30 Januari 2022 gitu. Misalkan teman-teman punya NUPTK di tanggal 1 Februari, ya itu berarti belum bisa gitu. Atau sebelumnya sudah punya NUPTK tapi belum sinkron dapodiknya ya sebelum tanggal 30 Januari atau tepat di tanggal 30 Januari itu ya sama saja, jadi tidak bisa. Itu ya. Ingat lagi kembali ini cut off-nya di tanggal 30 Januari 2022. Oke, next itu jelas di sini S1 ya, kualifikasi pendidikannya. Usianya maksimal di 58 tahun. Status sertifikat jelas belum sertifikasi dan di sini TMT-nya sebelum 2019. Lebih tepatnya sebelum 1 Januari 2019. Nanti untuk yang TMT 2 Januari 2019 ada PPG model lain lagi gitu ya. Nah, sementara oke, di sini udah ada ya keterangannya. Datanya adalah Dapodik per 30 Januari 2022 pukul 23.59 WIB. Nah, jadi jika semua persyaratan itu sudah terpenuhi, teman-teman bisa melanjutkan dengan klik tombol lengkapi profil. Nah, seperti ini. Ada tombol lengkapi profil, teman-teman bisa diklik, nanti akan ada kesediaan atau apa ya, nanti klik iya gitu, teman-teman. Dan kita akan lanjut. Oke. Setelah itu, teman-teman silahkan untuk mengisi atau melengkapi data dirinya teman-teman. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa melengkapi data diri ini adalah sesuai dengan data yang ada di Dapodik ya. Mulai dari nama, tempat lahir, statusnya teman-teman sekarang itu apa, CPNS, PNS, guru honor daerah atau GTY tadi, lalu NIK-nya, dan di sini ya semuanya tanggal lahir dan lain sebagainya silahkan teman-teman ditulis di situ. Kembali lagi sesuaikan dengan data yang ada di Dapodik gitu ya. Oke. Next di sini teman-teman semuanya adalah mengisi linearitas S1. Nah, ini penting juga ya. Silakan diisi perguruan tingginya itu apa, kualifikasinya ya, lalu jenjang bidang studinya teman-teman itu apa. Jadi ambil apa ketika bidang studi S1-nya itu. Silakan teman-teman isi semua ya, termasuk program studi, tahun lulus, dan lain sebagainya. Karena di sini nanti akan berhubungan dengan jenis PPG yang akan teman-teman ambil gitu ya. Sekali lagi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa tidak berhubungan dengan mapel yang teman-teman apa ya namanya yang teman-teman ampu sekarang. Kalau misalkan berbeda ijazahnya teman-teman dengan mapel yang diampu sekarang, tidak linear misalkan. Nah, nanti untuk PPG-nya itu linearkan dengan S1-nya, bukan mapel yang diampu gitu. Setelah itu, teman-teman bisa unggah untuk berkas ijazah dari teman-teman. Maka ijazahnya di-scan dulu ya. Ini semuanya kalau tidak salah PDF nih filenya. Lanjut. Oke. Buat teman-teman semuanya yang mau ikut persiapan pretest ya, bisa ikut CISPI Bimbel Pretest PPG. Ini pendaftaran 7-12 Februari itu dan sudah didata ya tadi pagi untuk peserta dari kelas A. Sebenarnya
kita udah close member nih teman-teman, tapi karena banyak sekali yang masih menunggu untuk diundang nggak ya gitu, makanya hari ini banyak sekali yang ingin join di CISP Bimbel, makanya kami buka kembali untuk kelas B. Silahkan buat teman-teman yang ingin bergabung bisa lihat linknya ada di deskripsi ya. Chat saja di Telegram atau bisa di Telegram saya @cispi_channel atau di IG saya ini cispi_47 @cispi_47. Apa saja sih teman-teman yang bakalan didapat di situ? Nah, untuk materinya ada pedagogik, bakat minat, lalu bidang studi dan juga TPA. Untuk bidang studinya yang akan dibahas PGSD ya teman-teman untuk guru kelas. Tapi kalau teman-teman guru mapel boleh juga yang mau join, silahkan nanti dapat materi pedagogik, bakat minat dan juga tes potensi akademik. Dapat apa saja selain materi? Ada mentoring tiap hari ya di situ. Tryout juga bertimer, tips trik dan lain sebagainya. Karena memang simulasi itu di sini sangat penting dan teman-teman harus bongkar, harus tahu banget materi-materi pretest itu seperti apa gitu. Karena seperti yang saya pernah bilang ya, untuk pretest terakhir itu KKM di angka 55 dan masih banyak sekali yang belum lulus PG-nya, makanya diturunkan di 50 gitu. Jadi PG sempat diturunkan di 50 gitu, dan itu juga masih banyak sekali yang belum lulus. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau menurut saya, kembali lagi pernah saya sampaikan juga ya, ini lebih ke timer, ke manajemen waktu. Kurang adanya persiapan dari teman-teman dan juga manajemen waktunya dengan soal yang banyak dan waktunya itu ya bisa dibilang pas-pasan gitu, mepet gitu teman-teman. Jadi sekali lagi sangat penting adanya latihan soal dari sekarang dan juga simulasi gitu ya. Oke, next. Lanjut teman-teman, di sini adalah data linearitas ya. Tadi kita udah bahas tentang linearitas ijazah dari teman-teman. Lanjut di sini teman-teman bisa mengisi ya. Tadi sudah ada sebenarnya di depan gitu. Diisi untuk perguruan tinggi, jenjang bidang studi dan lain sebagainya. Sama ya tadi ya. Oke, di sini juga teman-teman bisa diunggah. Dan ini yang paling penting, ya semuanya juga penting ya. Ini sesuai dengan yang ada di SE kemarin dan teman-teman siapkan dulu SK pertama TMT awal mengajar ya. TMT-nya teman-teman sesuai dengan yang di Dapodik awal mengajarnya itu tahun berapa ya, di scan. Kalau ada asli ya scan asli, kalau tidak ada ya fotokopi dengan legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Lalu yang kedua, teman-teman ada SK kenaikan pangkat ya bagi guru PNS. Kalau yang bukan guru PNS atau yang masih CPNS, teman-teman di sini bisa menggunakan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Lalu SKPBM 2 tahun terakhir ya, berarti kalau SKPBM-nya per semester nanti ada 4 dijadikan 1. Dan ada juga fakta integritas yang nanti teman-teman isi dan dengan ada bubuhan materai 10.000. Untuk fakta integritas sudah saya kirimkan file Word-nya ada di grup Telegram ya. Silakan teman-teman pastikan semuanya sudah diunggah dan nanti klik simpan. Nah, di sini sudah selesai untuk teman-teman mendaftar PPG Daljab 2022. Nanti tinggal ditunggu saja, akan ada 3 kategori. Kategori yang pertama itu diterima, kategori yang kedua adalah ditolak dengan perbaikan, dan kategori yang ketiga adalah ditolak permanen. Itu ya. Tolak permanen itu biasanya berkaitan dengan linearitas ijazah sih, teman-teman. Gitu. Atau tidak sesuai gitu antara ijazahnya teman-teman dengan nanti bidang studi PPG yang diambil gitu ya. Oke, semoga teman-teman semuanya masuk ke dalam daftar
daftar yang pertama ya yang diterima gitu. Jadi semua berkasnya bisa aman, bisa diterima, atau masih aman juga kalau yang ditolak dengan perbaikan, karena kita masih bisa perbaiki gitu. Ditolak perbaikan itu berarti sebenarnya kita memenuhi syarat, cuman ada beberapa berkas yang tidak sesuai gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti terus channel ini ya. Semoga teman-teman dilancarkan, dimudahkan sampai nantinya ikut pendidikan PPG ya, dapat NRG dan lain sebagainya, lancar-lancar semuanya, sehat-sehat terus ya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Jisbit Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.